Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah konflik dan stres di tempat kerja. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke pemahaman terkait dengan stres kerja. Stres kerja merupakan stres yang bersumber dari lingkungan kerja. Stresor kerja sering dikaitkan dengan tuntutan dan sumber daya. 1. Tuntutan merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban, dan ketidakpastian yang dihadapi individu di tempat kerja. 2. Sumber daya adalah hal-hal yang ada dalam kontrol individu yang dapat digunakan untuk memenuhi. Maaf, saya ulangi lagi. 2. Sumber daya adalah hal-hal yang ada dalam kontrol individu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan. Respon terhadap stres kerja dapat berupa stres positif, eustress, maupun negatif, distress. Eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Bersifat membangun ya, Mas dan Mbak. Di sisi lain, distress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, bersifat merusak. Oke. Masuk ke pembahasan terkait dengan strategi mengatasi stres. Menurut Robin and Jude di tahun 2008 dan Lutans di tahun 2006, terdapat dua strategi dalam mengatasi stres. Yang pertama, strategi individual meliputi penerapan teknik manajemen waktu, olahraga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan sosial, juga rekreasi dan pandai bersyukur. Strategi organisasional, ini yang kedua ya nampaknya, meliputi seleksi dan penempatan personel, pelatihan, penetapan tujuan yang realistis, desain ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi, penawaran cuti panjang, dan penyelenggaraan program kesejahteraan karyawan. Oke, ini gambar ini menunjukkan terkait dengan menjelaskan terkait stress management techniques. Jadi bundar atau lingkaran yang di tengah adalah stress management. Lingkaran di luarnya adalah terapi, spa, exercise, hobi, mediation, yoga, nature, time management, dan music ya, Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke subtopik konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan mengalahkannya atau membuatnya tidak berdaya. Oke, Robbins dan Jude di tahun 2008 menerangkan bahwa konflik sebagai suatu proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain akan atau telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Oke, ini contoh konflik yang dijelaskan, diinfokan, yang diterangkan via media online gitu ya, Mas dan Mbak. Jadi contohnya ribuan buruh galangan kapal mengamuk
Kemudian ya ini ya yang di highlight yang ditunjukkan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan penyebab konflik. Yang pertama, faktor manusia. Ya, ini ada beberapa poin. Di antaranya ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Ya, mungkin gaya kepemimpinannya terlalu otoriter gitu ya Mas dan Mbak ya, tidak. Jadi kreativitas dari bawahan-bawahannya tidak muncul, tidak bisa maksimal. Jadi ada yang tidak puas gitu gitu. Kemudian yang berikutnya, personel yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Ya memang peraturan ada untuk untuk ditaati Mas Banda. Tapi kalau peraturan-peraturan sudah apa istilahnya itu tidak sesuai lagi, ya tidak ada salahnya untuk dimodifikasi untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada gitu ya Mas dan Mbak. Berikutnya timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Oke, yang berikutnya faktor organisasi, ya ini beberapa poinnya. Persaingan dalam menggunakan sumber daya, kemudian perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, kemudian interdependensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi, kemudian kekaburan yurisdiksional, kemudian masalah status, dan yang berikutnya hambatan komunikasi. Ya, jadi memang komunikasi diperlukan agar pihak-pihak satu sama lain tahu apa yang dimaksud dengan pihak lain, dan apa yang ingin disampaikan oleh pihaknya sendiri bisa tersampaikan dengan bagus gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke akibat-akibat konflik. Akibat negatifnya ya pertama menghambat komunikasi, ya jadi jaim gitu mungkin ya. Kemudian yang berikutnya mengganggu kohesi, keeratan hubungan, awalnya cair jadi kaku gitu. Kemudian mengganggu kerjasama atau teamwork, ya ini yang akan berpengaruh ke pencapaian tujuan yang sudah dicanangkan gitu Mas dan Mbak sekalian. Kemudian mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Berikutnya menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Yang berikutnya individu atau personel mengalami tekanan, stres. Oke, ini tadi akibat negatif. Sekarang akibat positif dari konflik. Pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, ya, dinamis gitu ya. Jadi tidak lempeng gitu aja, tapi ada naik turunnya gitu. Kemudian berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, konflik itu mungkin ya salah satu penyebabnya karena ada pihak tertentu, biasanya yang pihak muda gitu, merasa bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh perusahaan atau organisasi itu sudah ketinggalan zaman gitu ya, misalnya dari teknologinya atau metodenya gitu. Nah, kaum muda membawa perubahan gitu ya, berusaha membawa perubahan, dan ya mungkin karena penyampaiannya kurang tepat gitu ya, jadi golongan yang senior, golongan yang sudah lama di perusahaan atau organisasi itu merasa tersinggung, dan juga berpikirnya lo kok gini gitu ya, kok gitu. Nah, maka dari itu perlu disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalnya konflik di antara keduanya, yaitu antara kaum muda dan kaum senior, bisa diselesaikan dengan baik, insya Allah organisasi juga akan makin berkembang ya, dengan ini melalui bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baik, berikutnya melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Kemudian berikutnya memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Ya.
Kemudian memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Oke, mengatasi konflik ada beberapa poin. Yang pertama rujuk, yang kedua persuasi, yang berikutnya tawar-menawar, yang berikutnya pemecahan masalah terpadu, yang berikutnya penarikan diri. Ya, penarikan diri ini juga salah satu cara mengatasi konflik ya. Jadi apa istilahnya ya? Ada yang narik diri, jadi ada yang mengalah gitu mungkin ya. Kemudian yang berikutnya pemaksaan dan penekanan. Oke. Ya ini apa namanya, beberapa situasi ya, monggo bisa dibaca sendiri. Situasi-situasi di mana apa istilahnya ini ya, konflik bisa saja terjadi gitu ya. Situasi-situasi yang rawan terjadinya konflik, mungkin seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini juga silakan dibaca sendiri. Oke, ini juga silakan dibaca sendiri dan juga dicek sendiri ya Mas dan Mbak ya. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita akan jumpa lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.